Selamat pagi Sobat Sinar Garden. Hari ini Minggu pagi ya. Ini sekitar jam 8.30. Ini saya mau memberikan nutrisi daun. Seperti biasa, kita memberikan nutrisi daun itu seminggu sekali, itu dengan ekoenzim. Ini ekoenzim kita bikin sendiri. Video tentang pembuatan ekoenzim sudah ada. Mungkin nanti kapan hari kalau saya ada bahannya saya bikinkan lagi tutorial terkait dengan pembuatan ekoenzim. Nah, saya menggunakan 8 liter air untuk memberikan nutrisi ekoenzim ke seluruh tanaman kita. Ini saya menggunakan kalau minggu kemarin saya menggunakan takaran 1. Nah, ini saya mau menambah takarannya menjadi 2 takaran tutup ini supaya tanaman kita menjadi lebih banyak nutrisinya lagi. Ekoenzim ini sebenarnya nutrisi yang sangat baik untuk semua jenis tanaman ya. Ini kandungan mikroorganisme baiknya itu sangat sangat bagus sehingga ini dapat diberikan kepada tanaman jenis apapun. Bahkan mungkin beberapa petani lain menggunakan ekoenzim ini untuk tanaman buah-buahan. Ini bisa diberikan ke semua tanaman ya, sehingga tanaman-tanaman yang kita miliki itu bisa tumbuh dengan sehat. Ini kita kocok-kocok dulu ya, supaya campur ekoenzimnya. Kalau teman-teman mempunyai tanaman apapun itu, kalau mau saja untuk membuatnya, itu akan memberikan manfaat yang sangat bagus. Kepada tanaman. Jadi bukan hanya aglonema, teman-teman. Nah, ini cara siamnya itu seperti ini aja. Nah, ini diberikan secara merata ya. Secara rutin supaya tanaman kita itu terpenuhi nutrisinya, segar. Dan sebenarnya ini bisa menambah daya tahan tanaman ya, karena ekoenzim itu akan meningkatkan kesehatan dari tanaman itu sendiri ya. Kalau tanaman itu sehat, otomatis dia daya tahan terhadap penyakitnya itu lebih baik. Nah, ini kita kasih secara merata seperti ini, secara rutin. Ini membutuhkan waktu paling cuma 15 menit. Jadi lebih baik kita menyediakan waktu kita 15 menit untuk tanaman-tanaman kita daripada tanaman kita tumbuh tidak sehat. Nih, lihat nih, tanaman saya sudah menjadi giant. Ini Harlequin giant yang tumbuh sangat subur. Ini nanti sepertinya akan segera membutuhkan repotting ya. Harlequin bisa sebesar ini itu saya cuma menggunakan ekoenzim aja, teman-teman, sama Osmocote. Tidak ada menggunakan nutrisi-nutrisi lain. Lagian ekoenzim itu bisa dibikin sendiri dari sisa-sisa kulit buah dan bahan organik lainnya. Jadi tidak perlu kita beli mahal-mahal, kita bisa bikin sendiri. Kalau saya memang tidak menjual ekoenzim ya, teman-teman, karena sepertinya sih ekoenzim itu belum mendapatkan izin untuk dijual secara massal, karena itu bisa dibikin sendiri dan sangat mudah.
Ini tanaman lombok juga ada, ini juga saya kasih ekoenzim, nggak tak kasih pupuk apa-apa. Ini kita kasih aja semuanya biar segar. Ini nggak pakai nutrisi apa-apa ya. Ini nutrisinya cuma ekoenzim sama osmokot. Oh ya, ini tanian-tanian saya. Ini kemarin Crown of Siam. Ini saya taruh di sini. Terus ini juga Ratu Koneng, Sekarwati. Ini juga apa? Kemarin kita potong angkat pucuk. Nah, kita yang penting rajin aja memberikan nutrisi ekoenzim. Ini bisa tumbuh dengan subur ya teman-teman ya. Ketepatan apa? Ke rutin, kita memberikan nutrisi rutin itu juga akan membuat tanaman kita itu juga pertumbuhannya juga bagus. Ini semua saya berikan, dan ekoenzim itu kalau misalnya kena kita sedang makan atau kita lupa mencuci tangan, terus habis memberikan nutrisi, terus kita kena ekoenzim, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan saya kalau kalau sedang digigit nyamuk atau apa itu juga kita kasih ekoenzim, itu cepat cepat hilang itu rasa gatal sama bengkaknya. Berarti manfaatnya ini memang banyak. Nah, ini juga tanian-tanian saya, aglonema tanian saya ada di meja ini juga. Ini bisa dilihat tumbuh dengan subur. Nih, ini golden hope saya tumbuh sehat. Kalau habis dikasih nutrisi itu tanaman-tanaman itu jadi seger. Apalagi koenzim ya. Wah, sangat bagus pertumbuhannya. Oke, mungkin ke sini kita gantian kasih nutrisinya. Oh ya, itu ini nih kemarin saya baru potong Crown of Siam, Ratu Koneng, sama ini apa namanya Big Roy. Big Roy ini kemarin hasil cangkok dan akarnya cuma bawa 6. Nah, ini coba lihat nih, tumbuhnya tetap kaku, nggak pakai lemes. Tetap kaku, nggak pakai lemes. Nih, ini karena ekoenzim juga. Kemarin saya kasih ekoenzim di media tanamnya. Saya rendam sebentar ekoenzim. Nah, udah bagus. Tumbuh dengan baik. Jadi ekoenzim itu memang manfaatnya sudah kelihatan ya teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan nutrisi-nutrisi lain. Memang banyak sih nutrisi-nutrisi tanaman untuk daun yang dijual di pasaran. Tapi saya kan tidak tahu itu terbuat dari apa. Jadi saya lebih baik menggunakan nutrisi yang saya bikin sendiri sama istri. Jadi kita bisa tahu khasiatnya itu seperti apa. Mungkin nanti terkait video lengkap tentang manfaat ekoenzim mungkin nanti saya siapkan, saya buat, karena saya pernah membaca itu manfaatnya itu sangat banyak, tidak hanya untuk tanaman, tapi saya agak lupa karena saya berkecimpung di
hobi tanaman, jadi yang saya hafalin ya manfaat untuk tanaman aja. Untuk yang lainnya paling cuma untuk kalau gatal-gatal itu bisa dikasih ekoenzim, bahkan gatal karena mungkin bakteri atau apa itu kita oles-oles ekoenzim itu rasa gatalnya hilang. Bahkan bekas bekas luka itu menjadi tersamarkan dengan kita ngasih ekoenzim secara rutin, teman-teman. Mungkin bisa di Google ya, dicari manfaat ekoenzim dan sejarah ekoenzim itu dari mana itu kita bisa tahu semua. Itu manfaatnya sungguh luar biasa. Jadi semenjak saya tahu ada ekoenzim ini, saya sudah tidak menggunakan nutrisi-nutrisi lain yang dijual di pasaran. Kenapa saya promo habis-habisan ekoenzim? Karena itu teman-teman bisa buat sendiri, tidak perlu beli, dan itu tidak ada hak cipta terhadap ekoenzim, dan orang yang menemukannya pun itu tidak menghak ciptakannya. Jadi kita bebas saja kita mempromosikan ekoenzim, karena memang dari penemunya itu eh, mereka bilang eh, dia tidak akan mempatenkan ekoenzim menjadi hak ciptanya mereka, tetapi ini dipersembahkan untuk semua masyarakat supaya bisa memanfaatkan hasil penemuannya itu. Jadi mumpung ada yang gratis, kita manfaatkan, teman-teman. Kita manfaatkan. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari izin untuk membuatnya. Dan ini tidak disembunyikan cara membuat, dirahasiakan cara membuat ekoenzim. Semua orang boleh men-share, semua orang boleh membuatnya bebas di rumah, mau dipakai untuk sendiri. Tapi ada juga orang-orang yang membuat terus dijual. Sebenarnya itu ya boleh-boleh saja sih, tetapi secara aturan sebenarnya kalau tidak mendapatkan izin-izin resmi dari pemerintah seperti Balai POM dan sebagainya, itu kan tidak boleh dijual ya. Tetapi ya silahkan saja kalau mau menjualnya. Tapi kalau saya tidak jual, saya pakai sendiri aja. Nanti saya ajarin teman-teman untuk membuatnya. Di video sebelumnya sudah ada sih sebenarnya, kalau mau mencari-cari ke video-video lama kita. Ini semua tanaman saya kasih ekoenzim ya. Ekoenzim ini kita berikan untuk akar, untuk daun, dan membuat media tanam kita tetap segar. Ini banyak tanaman yang saya pindahkan dari rak satunya, saya taruh di bawah meja karena meja aglonemanya udah penuh, sehingga tanaman-tanaman hijauan ini kan lebih kuat ya. Jadi saya taruh di bawah meja aja. Tapi tetap perlakuannya sama kok. Saya kasih ekoenzim dan sebagainya secara berkala. Oh iya teman-teman, saya kemarin itu ini cuma dengan Marsha Anjani. Itu kita 2 minggu yang lalu itu cuma membuat satu akar. Mungkin sebulan lagi kita bongkar, kita lihat akarnya sudah seperti apa. Ini cuma satu akar, benar satu akar waktu itu. Semoga dengan manfaat ekoenzim yang bagus, ini juga
bisa tumbuh akar lebih baik ya. Mungkin itu saja, teman-teman, sharing saya untuk memberikan, nutrisi ekoenzim ini. Mungkin hari ini saya akan membuat beberapa video, tetapi tayangnya nanti berlainan hari, karena saya membuat video hanya di hari, Sabtu atau Minggu. Sehingga, hari-hari ini saya manfaatkan untuk membuat sharing-sharing buat teman-teman. Oh iya, jangan lupa subscribe, like kalau suka, dan tombol klik dislike kalau tidak suka, dan, komen. Kita berdiskusi lewat komen teman-teman, apa yang ingin teman-teman, apa, mendapatkan sharing dari saya terkait dengan perawatan dan sebagainya, atau teman-teman mau sharing apa yang teman-teman lakukan terhadap, aglonema-aglonemanya dan dampaknya seperti apa, itu. Mungkin saya juga akan, membuat, video terkait dengan potong pucuk tanpa akar. Saya akan melakukan itu dan saya akan, tanam mungkin 2 jenis tanaman, yang satu dengan kokopit, yang satu dengan media tanam saya. Nanti, kita lihat mana yang, lebih rimbun dengan kokopit atau dengan, media tanam yang saya bikin. Kokopit pun ini juga saya fermentasi dengan ekoenzim ya. Hari ini saya juga akan membuat, fermentasi kokopit dengan ekoenzim. Nanti setelah jadi kita bandingkan, potong pucuknya itu hasilnya lebih bagus pakai kokopit dengan fermentasi ekoenzim atau media tanam saya yang juga saya fermentasi dengan ekoenzim. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.